Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP, yang kami hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SH, MA, yang kami hormati Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Joajir Sumardi, SH, MH, yang kami hormati Ketua Unit Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Ahmad SH, MH, yang kami hormati Ketua Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Kahar Lahae, SH, MH, dan yang kami hormati seluruh peserta, panitia, PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kerjasama DPN Pradi Angkatan 20 tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan khusus profesi advokat PKPA Fakultas Hukum Unhas dan DPN Pradi Angkatan 20 tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober sampai 30 Oktober tahun 2022. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya pembacaan doa kepada Adinda Agung Saputra SH dipersilahkan. Cek. Apa suara saya kedengaran? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kegiatan pembukaan kita pada pagi hari ini dapat menjadi awal yang baik bagi kelancaran kegiatan pendidikan khusus profesi advokat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kali ini. Izinkan saya untuk memimpin doa berdasarkan syariat Islam. Bagi yang beragama lain dapat mengikuti sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tiada kata yang pantas kami ucapkan selain rasa syukur atas kehadirat-Mu, ya Allah. Berkat ridho dan izin-Mu, sampai saat ini kami masih merasakan nikmat waktu dan nikmat kesehatan, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami hendak melaksanakan pembukaan kegiatan pendidikan khusus profesi advokat angkatan ke-20, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perhimpunan Advokat Indonesia. Oleh karena itu, ya Allah, ridhoilah kegiatan ini. Semoga pendidikan yang kami laksanakan kali ini dapat berjalan dengan baik, dan semoga seluruh rangkaian kegiatan kami kali ini dapat menjadi sebuah rangkaian kegiatan yang bernilai ibadah di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, motivasi kami mengikuti kegiatan kali ini tak terlepas sebagai manifestasi ikhtiar kami untuk terus berbenah diri dengan harapan dapat tumbuh dan berkembang menjadi insan yuris yang dapat berguna bagi bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, ya Allah, teguhkanlah iman kami agar konsisten mengikuti kegiatan kali ini dengan sungguh-sungguh, dengan harapan segala ilmu nasihat yang diberikan dapat kami amalkan sebagai bentuk pengabdian kami untuk bangsa dan negara ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah bangsa kami dari segala bencana dan musibah yang sedang kami alami. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa terhindar dari oknum-oknum penegak hukum yang tidak bermoral. Jadikanlah keikutsertaan kami dalam kegiatan ini sebagai awal bagi kami untuk tumbuh menjadi insan yuris yang paripurna guna mendukung terciptanya tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para guru-guru kami yang senantiasa memberikan ilmu dan nasihat kepada kami. Semoga kita semua dapat dipertemukan dalam Jannatul Firdaus-Mu, ya Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Adinda Agung Saputra, SH, dan acara selanjutnya laporan Ketua Panitia Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bapak Dr. Kahar Lahae, SH MHUM, dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan Bidang 2, Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, MA. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Johaji Sumardi, SH, MH, selaku Ketua Lab Fakultas Hukum Unhas. Yang terhormat Bapak Ahmad SH MH selaku Ketua Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unhas. Yang terhormat
Ketua Klinik Hukum Ibu Dr. Sakapati, para hadirin, panitia, dan seluruh sivitas akademika yang menghadiri acara pembukaan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan kasih-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri acara pembukaan pendidikan khusus profesi advokat angkatan ke-20 kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia. Dan tak lupa kita mengirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas bimbingan, atas perkenan beliau, sehingga kita dibukakan jalan kebenaran dan di dalam untuk menuju Jannatullah. Hadirin yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwa pelaksanaan PKPA angkatan ini atau angkatan ke-20 ini diikuti oleh 37 orang peserta, dan tentu harapan kami bisa bertambah lagi di hari-hari mendatang. Dan pelaksanaan PKPA kali ini adalah didasari pada yang pertama, yaitu perjanjian kerjasama antara Fakultas Hukum Unhas dengan DPN Pradi nomor 76 tahun 2022. Kemudian yang kedua tentunya adalah surat keputusan dari Fakultas Hukum Unhas yang atas perkenan beliau menunjuk kita atau panitia untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat angkatan ke-20 ini. Dan yang lebih penting lagi bahwa penyelenggaraan PKPA itu diselenggarakan dengan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 3 tahun 2006. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasanya terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa penyelenggaraan PKPA angkatan 20 ini itu terdiri atas 21 materi, dan alhamdulillah atas konsultasi kami dengan Bapak Dekan Fakultas Hukum Unhas ada tambahan satu materi, dan ini sangat penting bagi kita khususnya para peserta PKPA, yaitu materi mengenai restoratif justice, dan insya Allah akan dibawakan nanti oleh Ketua Lab Fakultas Hukum UNAS Bapak Dr. Joajer Sumardi, dan beliau sudah hadir di grup ini, jadi segera setelah pembukaan insya Allah akan ada materi dari beliau. Terima kasih Prof. Ya. Kemudian materi ini terdiri atas 30 sesi, ya. Jadi 21 materi untuk 30 sesi yang akan diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Ahad mulai jam 8.30 sampai jam 15.30. Ya. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah kami mengucapkan permohonan maaf manakala di dalam penyelenggaraan PKPA kali ini terdapat kekurangan, dan bila mana terdapat kekurangan, kami sangat mengharapkan untuk segera disampaikan kepada panitia untuk dilakukan perbaikan seperlunya. Demikian yang bisa saya laporkan, dan kami mohon kesediaan Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk membuka acara pendidikan khusus profesi advokat angkatan ke-20 kerjasama Fakultas Hukum Unhas dan DPN Pradi. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Acara selanjutnya sambutan Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Joachir Sumardi, SH, MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita seluruhnya berada dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, adindaku yang luar biasa, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH, MAP. Terima kasih, Prof. Terima kasih supportingnya ya selama ini. Yang saya hormati Wakil Dekan 2, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SHM, MA ya, yang juga selama ini telah banyak memberikan support terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Laboratorium Hukum. Yang saya hormati Ketua Unit Konsultasi Bantuan Hukum Laboratorium Fakultas Hukum Unhas, Bapak Ahmad SH MH. Yang saya hormati Ketua Unit Pendidikan Khusus Profesi Advokat, ya, baru saja memberikan sambutan dan laporan tadi, Bapak Dr. Kahar Lahai SH MH. Yang saya hormati Ketua Unit Klinik Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unhas, Ibu Dr. Sakapati, SHMH. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan fakultas yang selama ini sudah memberikan support yang luar biasa terhadap kegiatan Laboratorium Fakultas Hukum Unhas. Baik yang dilakukan oleh unit-unit yang ada di dalam laboratorium, maupun nantinya akan diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unhas. Tentu atas nama Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Unhas mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan fakultas, kepada seluruh kepala-kepala atau unit-unit ya yang selama ini sudah menjalankan kegiatan dalam rangka menjalankan sistem yang berlangsung di dalam Laboratorium Fakultas Hukum Unhas. Bahwa pendidikan khusus profesi advokat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ini sejalan juga dengan visi dari Fakultas Hukum Unhas, yaitu akan melahirkan para praktisi-praktisi hukum yang unggul, yang nantinya bisa memberikan kontribusi di dalam proses penegakan hukum berbasis moral dan etika itu sendiri. Saya tidak terlalu banyak menyampaikan sambutan pada kesempatan ini. Tentu bagi adik-adik yang menjadi peserta dari PKPA ini, tentu diharapkan betul-betul mengikuti seluruh rangkaian dari proses pembelajaran, karena itu semuanya sangat bermanfaat untuk bekal adik-adik nantinya ketika sudah terjun sebagai praktisi hukum, khususnya sebagai profesi advokat yang menjalankan ya etika profesi selaku advokat Indonesia. Saya kira demikian saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Acara selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Terima kasih Ibu MC, Ibu Amalia, SH, MH. Supaya semangat saya kasih hadiah dulu di awal.
kue manis di atas talam. Talam indah hadiah ratu. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SHMA. Yang sama saya hormati, hadir bersama kita juga saya lihat di kamera, Wakil Dekan Bidang Riset, Bidang Publikasi, Kemitraan dan Inovasi, Ibu Dr. Ratnawati SHMH. Yang sama saya hormati, Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Unhas, guru saya Bapak Profesor Dr. Juwajir Sumardi SHMH, yang luar biasa inovasi dan akselerasinya dalam membina dan menggawangi laboratorium kita selama ini. Insya dalam waktu dekat, kalau saya tidak salah, lab akan menyelenggarakan konferensi internasional dan juga pertemuan asosiasi dari laboratorium hukum seluruh Indonesia. Insya Allah peserta yang hadir di sini kita harap mengikuti semua kegiatan itu nantinya. Insya Allah. Yang sama saya hormati Ketua Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Ahmad SHMH, yang ini salah satu motornya laboratorium, dan bukan cuma saya kira di fakultas, tetapi beliau banyak berkontribusi dalam membantu universitas dalam kaitan dengan persoalan konsultasi dan bantuan hukum. Yang sama saya hormati Ketua dan segenap jajaran pengurus DPN Pradi yang menjadi mitra kita dalam proses penyelenggaraan PKPA Angkatan ke-20 ini. Demikian halnya yang sama saya hormati Ketua Klinik Hukum Fakultas Hukum Unhas, Ibu Dr. Sakapati SHMH, yang meskipun lagi mobile, tetap menyempatkan diri untuk bergabung dengan kita di dalam Zoom ini. Demikian halnya yang sama saya hormati Ketua Unit sekaligus Ketua Panitia Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas Hukum Unhas, beserta seluruh jajaran panitia. Ini ada di samping saya yang sudah memberi sambutan tadi, Akanda sekaligus guru saya, Bapak Dr. Kahar Lahae SHMH. Ini kalau bicara PKPA ini dari A sampai Z ini beliau tahu. Yang sama saya hormati Ibu Bapak, rekan-rekan, saudara, peserta PKPA Angkatan ke-20. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena limpahan rahmat, kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga kita bisa bertemu dalam forum yang saya kira insya Allah ini forum yang bernilai ibadah dan sekaligus juga akan memberi kontribusi sekecil apapun itu dalam pembangunan dan perkembangan hukum yang ada di negara kita saat ini. Demikian halnya selawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita contoh dan teladan sebagai umat yang kemudian wajib kita teladani. Seperti halnya di awal saya sampaikan bahwa, dan yang dilaporkan oleh Ketua Unit dan Ketua Panitia tadi, bahwa pendidikan khusus profesi advokat kita kali ini adalah pendidikan khusus profesi advokat Angkatan ke-20. Saya kira tidak mudah sampai pada angka 20 ini, dan tentu saya kira panitia sudah belajar dari banyak hal, mulai dari angkatan pertama hingga ke angkatan ke-19, untuk kemudian lebih mengoptimalkan
bagaimana proses pendidikan profesi advokat kita untuk angkatan yang ke-20 ini menjadi lebih baik dari angkatan-angkatan sebelumnya. Kalau kita lihat normanya pada pasal 2 sebenarnya Undang-Undang 18 2003, maka memang menjadi amanah ya penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat itu di bawah otoritas organisasi advokat yang dalam pelaksanaannya diminta untuk dikerjasamakan atau dimitrakan dengan fakultas hukum. Sehingga ya kolaborasi antara DPN Pradi dengan Fakultas Hukum Unhas inilah yang kemudian pada akhirnya melahirkan PKPA dari angkatan pertama hingga ke angkatan 20 pada yang kita selenggarakan pada hari ini. Insya Allah ke depan saya berharap PKPA ini kita tidak patok waktu penyelenggaraannya, tetapi tergantung dari mitra dan yang paling utama seberapa banyak peserta yang kemudian berkeinginan mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini. Karena kalau kita lihat data yang ada, profesi advokat ini masih dipandang kurang dengan rasio penduduk yang ada di negara kita. Secara umum sebenarnya ya pendidikan khusus profesi advokat ini dimaksudkan antara lain itu menjadi wadah peserta dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ya serta keahlian di bidang hukum sebagai profesi advokat. Ini yang harus dipahami teman-teman peserta khususnya dan tentu juga kepada ibu bapak yang menjadi pemateri bahwa orientasi yang utama adalah bagaimana memberikan pendidikan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta keahlian di bidang hukum bagi peserta PKPA angkatan ke-20 ini. Yang kedua, orientasi dari profesi pendidikan khusus profesi advokat ini, kita berharap bahwa dengan PKPA ini akan menghasilkan advokat scientific occupation, advokat yang dalam menjalankan profesinya itu butuh ilmu pengetahuan hukum yang bersifat multidisiplin. Itulah kenapa kemudian ketika ketua panitia, ketua unit ketemu dengan saya mencoba membaca fenomena yang kekinian bahwa isu atau persoalan tentang restoratif justice ini lagi digaungkan. Kalau saya tidak salah yang awali itu adalah kejaksaan dengan mencoba menerapkan restoratif justice terhadap perkara-perkara yang nilainya itu di bawah 2 juta kalau saya tidak salah. Lalu kemudian muncul peraturan Kapolri, Perma untuk Mahkamah Agung, kemudian di Depkumham, ditindaklanjuti juga di lapas. Nah, ini dalam waktu dekat juga saya lagi menggagas. Hari Senin yang lalu, sore, saya sempat ketemu Wakil Ketua Mahkamah Agung, bidang yudisial, Bapak Dr. Andi Samsangandro, SHMH, dan saya sudah bicara dengan Pak Jaksa Agung Muda bidang pembinaan juga untuk kejaksaan, tinggal dengan Kapolri dan Kemenkumham. Dalam waktu dekat kita akan mencoba menggagas sebuah workshop bagi seluruh aparat penegak hukum dalam criminal justice system untuk membangun sebuah pemahaman yang sama. Seperti apa mengimplementasikan restoratif justice ini. Karena saya lihat ini bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi niatnya baik, tetapi di sisi lain bisa ada oknum yang kemudian memanfaatkan atas nama restoratif justice lalu tanda kutip penyelesaian kasus dengan 86. Ini yang kemudian kita coba antisipasi dan akademisi yang harus hadir di situ sebagai wasit di antara semua penegak hukum yang ada dalam criminal justice system. Dan 2 institusi yang saya sudah bicara pimpinannya semua sepakat dengan itu bahwa supaya kita ada satu pemahaman jadi di awal nanti pembicaranya itu kalau bukan dari pusat, ya kita ambil Kapolda, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Kajati, kemudian Kanwil Kumham. Lalu pesertanya turun ke bawah Kapolres, KPN, Kajari, dan sebagainya. Sampai kepada jaksa, hakim, dan staf yang ada di lapas gitu.
Nah, tujuan yang ketiga yang kita harapkan dari penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat ini adalah bagaimana PKPI ini mampu menghasilkan advokat yang memiliki kualitas kepribadian dan keterampilan pada kode etik, kepribadian dan ketaatan pada kode etik yang berorientasi pada moral, mental, intelektual, dan semangat kulturalistik yang memadai. Karena ini tantangan yang selama ini menjadi nada minor dari masyarakat terhadap profesi advokat. Ada yang bilang maju tak gentar membela yang membayar. Kan seperti itu. Ini yang harus dinafikan oleh teman-teman nantinya, bahwa mungkin yang lalu-lalu begitu, tapi kami nanti ke depan tidak seperti itu. Nah, ini bagian dari pendidikan khusus profesi advokat. Sehingga kita berharap bahwa advokat-advokat ya atau teman-teman peserta lulusan PKPA angkatan ke-20 ke depan itu mampu membantah nada-nada minor itu yang ada dari masyarakat bahwa profesi advokat itu seperti ini. Ya kan? Karena yang saya pahami profesi advokat itu adalah profesi yang mulia. Profesi yang terhormat. Gitu. Kemudian yang keempat, kita berharap PKPA ini menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan pembuatan kontrak, negosiasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kalau di luar sana, advokatnya itu bukan hanya pada profesi-profesi yang hanya menjadi pengacara atau apa, tetapi juga dia sekaligus sebagai legal office gitu. Ya, dia menjadi konsultan hukum sekaligus. Nah, sehingga kita mencoba merumuskan kurikulum PKPA pada angkatan ke-20 ini dengan melihat tantangan dan peluang yang berkembang saat ini dan ke depan untuk teman-teman peserta nanti bisa kompetitif di dalam menjalankan profesi advokatnya kelak. Saya kira itu poin-poin penting yang coba saya sampaikan, dan semoga penyelenggaraan profesi advokat kita pada angkatan yang ke-20 ini bisa jauh lebih baik dari angkatan-angkatan sebelumnya. Dan kami berharap teman-teman peserta bisa ya secara konsisten, secara tekun mengikuti pendidikan profesi advokat ini supaya betul-betul memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Bukan hanya memperoleh sertifikat untuk kemudian menjadi syarat untuk kemudian bisa dilantik menjadi advokat nantinya. Karena taruhannya di sini minimal 2 yang Anda bawa panji-panjinya, yaitu DPN Pradi Makassar dan Fakultas Hukum Unhas. Kami berharap meskipun banyak peserta di sini yang bukan alumni Fakultas Hukum Unhas, tetapi dengan mengikuti PKPA ini, embel-embel Unhas akan menjadi bagian dari diri dan profesi teman-teman yang akan jalani ke depan. Saya kira itu, dan sebelum saya buka, saya ingin mengajak kita semua ya untuk memohon petunjuk, rahmat, dan perlindungan pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita bersama-sama membuka pendidikan khusus profesi advokat angkatan ke-20 kerjasama DPN Pradi dengan Fakultas Hukum Unhas dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengakhiri sambutan saya ini, saya kasih hadiah lagi, bahwa jika malam disebut santap, maka pagi disebut sarapan. Jika PKPA angkatan 20 ingin mantap, maka peserta harus tekun. Saya kira itu, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Baik, Bapak Ibu peserta, demikianlah acara pembukaan kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri pembukaan, mohon perkenannya untuk seluruh peserta mengaktifkan kamera. Kita akan dokumentasi foto bersama dengan pimpinan dan juga ketua yang telah hadir pada hari ini.
Mohon dibantu Pak Alif. Sudah, boleh deh. Oh, sudah. Baik, terima kasih Prof. Telah hadir untuk membuka kegiatan pada hari ini, dan izinkan kami melanjutkan kegiatan di agenda berikutnya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, atas perkenannya telah membuka acara, dan kemudian kita akan izin lanjut Prof di agenda berikutnya, yaitu pretest ya. Bapak Ibu, kami akan melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terkait hukum acara ataupun terkait hukum pidana perdata yang ada di Indonesia seperti itu, sehingga kami memiliki report awal atau gambaran awal pada saat Bapak Ibu sebelum mengikuti kegiatan PKPA dan setelah mengikuti kegiatan PKPA. Dan perlu kami sampaikan juga, terdapat beberapa materi yang kami random untuk melakukan post test seperti itu. Jadi Bapak Ibu setelah mendengarkan materi dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Setelah itu moderator akan memandu untuk melakukan post test terhadap beberapa materi yang telah kami pilih. Jadi tidak semua materi ada post testnya, namun hanya materi-materi inti saja yang kami siapkan untuk post testnya. Dan setelah rangkaian PKPA berakhir, sebelum acara penutupan, kami akan melakukan lagi post test secara keseluruhan seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat reportnya ataupun grafik nilai yang diperoleh untuk setiap tahapan ya, baik tahap pretest, post test setiap materi, dan post test akhir di seluruh rangkaian materi PKPA. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan nanti untuk ini ya, mengklik